Shalom saudara, saudara pastikan Anda nikmati firman Tuhan dengan tema jangan panik, jangan panik, jangan panik. Seringkali kita mengalami yang namanya kepanikan atau sesuatu yang tiba-tiba menimpa kita. Saudara, kebetulan saya beri tema ini karena saya sendiri juga mengalami, saudara. Kadang gampang panik, saudara. Belum terjadi apa-apa kita sudah takut. Belum apa-apa kita sudah panik lebih dulu. Orang panik itu pasti tidak tenang. Orang panik itu pasti gelisah. Orang panik itu sama dengan khawatir, saudara. Dan saya ngomong ini karena saya ngalamin, saudara. Tentunya kita harus bicarakan firman yang kita ngalamin dalam hidup kita. Nah, malam hari ini ada satu renungan yang saya bagikan buat saudara. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara, Alkitab mencatat kalau kita baca pada ayat yang kedua dikatakan, datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat suatu laskar yang besar dari seberang laut Asin dan Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni Enggedi. Saudara, kadang-kadang kita mendengar berita yang baru jauh, berita yang masih jauh, saudara. Apalagi sekarang kita lihat, saudara, ada hoax macam-macam. Apalagi kita sedang masuk di masa namanya virus corona, saudara. Kadang-kadang kita lihat berita, kadang-kadang ada yang sangat-sangat berlebihan. Akhirnya saudara kita mengalami kepanikan. Belum apa-apa kita sudah takut. Ternyata itu juga dialami oleh Yosafat pada waktu itu. Yosafat, saudara, tiba-tiba ada yang memberitahukan kepada Yosafat, ada laskar yang besar, ada tentara yang besar yang akan menyerang tuanku. Saudara, ini luar biasa. Tiba-tiba dia mendengar ada musuh yang datang untuk menyerang dia. Ada musuh yang berusaha untuk membunuh. Ada musuh yang berusaha untuk menghancurkannya. Apa yang dilakukan oleh Yosafat, saudara? Firman Allah berkata, dalam situasi kita mungkin dalam ketakutan, kita dalam kepanikan, yang pertama yang kita harus lakukan, ini responnya Yosafat, respon yang benar, saudara. Saudara, hari-hari ini bukankah COVID-19, bukankah tantangan yang kita alami hari ini gampang membuat saya dan saudara panik? Kadang membuat kita, saudara, orang tadi saya bilang, orang yang panik sama dengan orang yang khawatir. Orang yang khawatir sama dengan orang yang takut. Orang yang kalau takut, panik, saudara, pasti bawaannya gelisah, bawaannya tidak tenang, saudara. Oh, mondar-mandir, mondar-mandir, tidur tidak tenang, tidur nggak bisa tidur, saudara. Nah, ini juga dialami oleh Yosafat. Tapi respon yang dialami oleh Yosafat yang kita belajar malam hari ini, dari Yosafat yang pertama, saudara, ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut. Yosafat menjadi panik. Yosafat menjadi khawatir. Yosafat gelisah. Saudara, Yosafat panik. Tetapi waktu dia panik, Alkitab mencatat, lalu ia mengambil keputusan. Ini dia. Waktu saudara panik, keputusan apa yang kita putuskan? Makanya selalu orang berkata begini, saudara. Kita waktu dalam situasi kita marah, jangan coba-coba ambil keputusan. Karena waktu kita marah, saudara, biasanya emosi kita tidak stabil. Biasanya kita tidak tenang. Sehingga keputusan yang selalu kita ambil pada waktu kita panik, waktu kita marah, kita kecewa, pasti selalunya salah. Pasti ujung-ujungnya salah. Oleh karena itu, saudara, dalam situasi COVID ini, keputusan yang diambil oleh Yosafat, mari malam ini kita belajar. Yang pertama, Yosafat mencari Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Justru dalam situasi panik, justru dalam situasi yang kalut, justru dalam situasi yang tidak tenang, justru dalam situasi yang membingungkan, saudara, posisi yang kita ambil, keputusan atau sikap yang kita ambil, yang pertama, kita harus cari Tuhan. Firman Allah berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan maka kita akan hidup. Carilah Tuhan maka kita akan ketemu Dia. Saudara, hari-hari ini mari, saudara, yang kita lakukan dalam situasi panik, dalam situasi COVID ini, mari kita cari Tuhan. Cari Tuhan dengan apa? Pujian penyembahan kita.
Cari Tuhan dengan apa? Dengan doa kita. Cari Tuhan dengan apa? Kita renungkan firman Tuhan. Cari Tuhan dengan apa? Dengarkan live streaming saudara. Setiap hamba-hamba Tuhan yang menolong kita melalui penyampaian firman Tuhan. Setiap pujian yang membangun, menguatkan. Ada sahabat saya, ada Pastor Arif saudara, dengan lagu-lagunya, dengan nyanyiannya. Nanti mungkin kalau sempat saya undang supaya beliau memberkati kita lewat pujian saudara, untuk membangun iman saya dan saudara, membuat kita supaya apa? Dalam situasi panik ini kita cari Tuhan, cari wajah Tuhan. Oh, kita terus menyenangkan Tuhan. Saudara, dalam situasi seperti ini tidak ada yang bisa tolong kita. Hanya waktu kita cari wajah Tuhan, kita ada kedamaian, kita ada ketenangan, kita ada kebahagiaan. Saudara, kalau tidak kita pasti gampang panik. Orang panik saudara tidak tenang. Orang panik saudara pasti saudara galau berat. Kalau bahasa anak muda sekarang saudara. Yang kedua saudara, Alkitab berkata, ia menyuruh kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara, yang kedua, kata berpuasa itu artinya merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saudara, dalam situasi kita panik saudara, kita harus rendah hati sama Tuhan. Kita harus kosongkan diri kita. Kita harus nolkan diri kita. Kata berpuasa saudara, artinya kita mengosongkan diri kita. Dan kita mengizinkan Allah intervensi, Allah hadir. Karena waktu kita berpuasa, kita sedang sadar bahwa kita nothing, kita bukan siapa-siapa. Kita sedang mengizinkan Allah beroperasi, Allah bekerja dalam hidup kita, Allah mengontrol hidup kita, Allah memimpin hidup kita, Allah mengurapi kita, Allah membuat kita jadi pribadi yang kuat. Sehingga waktu kita diperhadapkan dengan situasi yang panik, saudara, kalau Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang bisa lawan kita? Oleh karena itu saudara, butuh yang kedua, kerendahan hati. Saudara, rendah hati. Kata berpuasa di sini, mereka merendahkan hati mereka, mencari wajah Tuhan, berpaling dari jalan. Kata yang kedua saudara, berpuasa, saya kategorikan dengan kata, saudara, mereka bertobat, berpaling dari jalan mereka yang jahat, jalan mereka yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini, justru di masa pandemi ini saudara, mari kita banyak koreksi diri kita. Kita bertobat di hadapan Tuhan. Kita sadar, Tuhan, saya bukan siapa-siapa, saya tidak ada apa-apanya Tuhan. Tuhan, ampuni saya, ampuni Tuhan, saya orang berdosa. Saudara, jangan tunggu kita berbuat dosa baru kita minta ampun. Tapi kita minta ampun saudara setiap hari. Karena kadang-kadang kita tidak bisa kontrol pikiran kita, kita tidak bisa kontrol hati kita, kita tidak bisa kontrol pendengaran kita, kita tidak bisa kontrol sikap hidup kita. Oleh karena itu saudara, yang kedua, mari kita rendah hati. Rendah hati artinya kita menyadari kita bukan siapa-siapa. Kita menyadari bahwa Tuhan yang paling hebat. Kita minta Tuhan untuk memimpin saya dan saudara. Yosafat waktu itu dia menyuruh seluruh Yehuda, ayo semua bertobat, ayo semua rendah hati, berpuasa di hadapan Tuhan, cari wajah Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini dia saudara, saya percaya bangsa ini mau pulih. Kita harus belajar dari Yosafat. Yosafat dia datang dengan rendah hati. Yosafat saudara, bukan dia berkata, oh saya ini hebat, saya ini raja yang hebat, saya selalu mimpin peperangan, selalu menang, selalu tidak saudara. Tapi saudara, waktu dia takut, responnya yang dilakukan itu dia cari Tuhan. Yang kedua saudara, yang ketiga, yang terakhir saudara, dia memiliki iman yang kokoh saudara. Kalau kita baca ayat yang selanjutnya, ayat yang ke 5 saudara, firman Tuhan berkata demikian. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan seluruh Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Ayat 6, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam sorga? Bukankah engkau yang memerintah atas segenap kerajaan, bangsa, kuasa dan keperkasaan ada dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau.
dia punya keyakinan yang kokoh, dia punya iman yang teguh, dia percaya nenek moyangnya kalau dulu pernah menolong mereka, pimpin mereka dalam perjalanan yang panjang, selalu dalam kemenangan, ada mujizat, ada pertolongan. Nenek moyangnya pernah ditolong Tuhan keluar dari padang gurun. Itulah doa yang diungkapkan. Dia datang dengan dia memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat, saudara. Justru dalam situasi seperti ini, Tuhan sebenarnya mau cek hati kita. Apakah kita punya iman yang kuat? Masihkah kita yakin bahwa Allah Israel, Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Israel masih mampu menolong saya dan saudara, masih mampu memberkati saya? Tidak. Oleh karena itu saudara, malam situasi seperti ini, mari saudara terus kita bergairah, kita sungguh-sungguh cari Tuhan, merendahkan hati kita, bertobat, berpaling dari jalan kita yang jahat, dan mengakui Dia Tuhan yang berdaulat, mengakui Dia Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berkasa. Dengan apa? Bangkitkan iman kita kepada Kristus Yesus, supaya apa? Dia menguatkan saya dan saudara. Oleh karena itu saudara, di masa yang sulit ini, saudara jangan panik, jangan takut, jangan gelisah, terus bergairah dengan Tuhan.